Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Bintaro As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pembahasan baru tentang fikih, dan insyaallah kita akan khususkan membaca materi yang termaktub dalam buku fikih Syafi'i yang judulnya adalah Al-Fiqhul Manhaji ya. Tapi sebelum kita membahas tentang isi dari kitab tersebut, ada mukaddimah yang ingin saya sampaikan berkaitan tentang masalah fikih ya. Agar kita ada wawasan tentang apa itu fikih, apa bedanya dengan usul fikih, apa bedanya qawaidul fiqhiyah ya. Kemudian bagaimana sejarah mazhab ya. Ini yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai bentuk wawasan singkat agar kita punya gambaran tentang apa yang akan kita pelajari. Tentunya belajar fikih adalah ibadah yang mulia. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, Allah akan buat dia faqih tentang agama ya. Di antaranya faqih dalam bidang fikih ya. Faqih dalam bidang fikih. Seorang bertakwa kepada Allah dengan belajar fikih, karena dia belajar fikih untuk bisa beribadah kepada Allah dengan sesungguhnya, ya, yaitu dengan menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar fikih ini keterkaitan dengan tauhid ya, karena kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan benar kecuali kita memahami fikih ibadah, fikih muamalah ya, fiqhul usrah dengan pemahaman yang benar. Sehingga setiap apa yang kita lakukan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap fikih ini bukan ibadah, ini ibadah dan ada keterkaitan dengan akidah ya. Karena Allah menyuruh kita untuk beribadah kepada-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Aku. Nah, bagaimana kita bisa beribadah dengan benar kalau kita tidak memahami fikih yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, baik peribadatan, baik muamalah, baik dalam kehidupan keluarga ya. Sehingga kita bisa beribadah dengan benar, tidak menzalimi orang ya, dan macam-macam. Penting sekali kita belajar apa? Fikih. Nah, kita berharap dengan menjadikan salah satu buku sebagai patokan. Buku ini buku fikih Syafi'i yang ditulis dengan metode sekarang modern ya, sehingga mempermudah, berbeda dengan buku-buku fikih Syafi'i klasik yang memang agak sulit untuk dipahami. Ya, kita berharap dengan kemudahan yang dibawakan oleh para penulis buku ini, yang menulis 3 orang ya, maka kita bisa mempelajari fikih mudah-mudahan dari awal sampai akhir kalau Allah memudahkan. Baik, berikut mukadimah yang akan saya sampaikan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-fiqhu ya. Fikih, apa maksudnya dengan fikih? Fikih secara bahasa adalah al-fahmu ya, al-fahmu. Yaitu memahami. Ini dalam Al-Quran banyak sekali ya Allah menggunakan kalimat al-fiqhu ya. Al-fiqhu maksudnya memahami. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Yafqahu qawli ya. Agar mereka memahami perkataan doanya Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga perkataan kaum Syuaib, "Ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul." Ya. Ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami tidak paham apa yang kebanyakan apa yang kau ucapkan. Jadi fikih artinya memahami, juga seperti firman Allah, "Walakin la tafqahuna tasbihahum." Bahwasanya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum.
Ini menunjukkan intinya fikih secara bahasa artinya paham, ya. Fikih artinya paham secara bahasa. Adapun fikih yang akan kita bahas ini secara istilah. Istilah fikih ada dua, ada istilah umum, ada istilah khusus. Istilah khusus. Istilah umum yaitu fikih adalah mencakup memahami agama, ya. Fikih, ya. Fikih mencakup artinya memahami agama. Memahami agama secara umum, ya. Sehingga mencakup seluruh bidang ilmu dalam agama. Semua, belajar tafsir, belajar usul fikih, belajar akidah, semuanya disebut dengan fikih, ya. Semua disebut dengan fikih, ya. Itulah yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan, man yuridillahu bihi khairan, ya, yufaqihu fid din. Yufaqihu fid din. Dalam Sahih Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah buat dia paham tentang agama. Di sini paham sini tentang agama umum. Semua disebut fikih. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna yanfiru kaffah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah." Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya, liyatafaqahu fid din maksudnya umum, fikih umum ini. Memahami agama secara umum. Semua ilmu. Namun bukan ini yang kita bahas. Yang mau kita bahas adalah istilah fikih secara khusus menurut para ulama. Apa itu al-fiqhu, ya. Al-fiqhu adalah ma'rifat al-ahkam atau ahkamil mukallafin, ya. Atau banyak istilah tapi kita pilih salah satu, ya. Atau al-ahkam at-taklifiyah, al-amaliyah, bil adillatiha at-tafsiliyah atau bil adillah tafsiliyah. Fikih adalah maknanya adalah mengenal, memahami atau mengenal atau memahami hukum-hukum taklifiyah, hukum-hukum taklif itu yang berkaitan dengan amalan hamba, ya. Taklif yang berkaitan dengan amalan, ya, amalan para hamba maksudnya. Para hamba dengan dalilnya yang terperinci, Apa maksud fikih sederhananya? Mengenal hukum-hukum taklif yang berkaitan dengan amalan para hamba dengan yang terperinci. Maksudnya kita ingin tahu, apa sih kalau sholat hukumnya apa? Ya, misalnya azan hukumnya apa? Berbakti sama orang tua hukumnya apa? Itu namanya fikih. Kita ingin tahu hukumnya apa, itu namanya apa? Fikih, ya. Ya, jadi berkaitan hukum taklif yaitu kita mengenal apa hukumnya. Apakah haram, apakah wajib, apakah sunnah, apakah mubah, ya. Ini namanya hukum fikih. Dia berkaitan dengan amalan, perhatikan sini berkaitan dengan amalan, ya. Sehingga tidak berkaitan dengan akidah. Kita tidak akan bahas akidah di sini. Ini berkaitan dengan amal, ya. Kemudian dalilnya terperinci, ya. Berbeda dengan
dengan pembahasan kaidah, ya. Berbeda dengan pembahasan usul fikih dan kaidah fikih yang dalilnya ijmal, yang dalilnya mujmal, global, ya. Intinya definisi ini, ya, untuk membedakan dengan ilmu akidah dan juga untuk membedakan antara usul fikih dengan kaidah fikih, ya. Maka saya ingin jelaskan sekarang, ini sekedar pengetahuan, ya. Apa bedanya antara usul fikih, ini filosofi aja, usul fikih dengan al-kaidah al-fiqhiyah. Usul fikih, perhatikan, ya, ada usul fikih. Usul al-fiqh. Atau al-qawaid al-usuliyah, ya. Ini pembahasannya adalah tentang apa? Tentang kebanyakannya tentang dalalatul alfaz, tentang penunjukan lafal. Penunjukan lafal dalam bahasa Arab. Karena apa? Karena Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa Arab. Nah, kita ingin tahu sebenarnya apa penunjukan lafal-lafal dalam bahasa Arab, ya. Apakah menunjukkan lafal tersebut menunjukkan wajib, perintah tersebut wajib atau larangan tersebut haram, ataukah umum khusus, ya. Ini pembahasan usul fikih. Pembahasan usul fikih, umum khusus, mutlak, muqayyad, ini pembahasan usul fikih. Ya, seperti misalnya contoh setelah kita melihat bahasa Arab, ternyata dalam bahasa Arab al-aslu, ini contoh kaidah usul fikih, al-aslu fil amr lil wujub, misalnya. Asal dalam perintah adalah wajib. Dalam perintah adalah wajib. Ini contoh. Perintah adalah wajib. Ini kaidah usul fikih. Misalnya juga al-aslu fin nahyi at-tahrim, misalnya. Al-aslu fin nahyi bit-tahrim. Asal dalam larangan adalah haram, misalnya. Asal dalam larangan adalah pengharaman. Dan kaidah-kaidah lain, masalah umum, masalah khusus, mutlak, muqayyad. Lafal ini asalnya umum, lafal begini asalnya khusus, lafal begini asalnya mutlak, lafal begini asalnya muqayyad. Ini semua berkaitan dengan bahasa Arab. Makanya di antara ilmu yang sangat penting agar bisa memahami usul fikih, dia harus pandai bahasa Arab. Karena kita sedang berkutat mengenai nas yang berbahasa Arab, baik Al-Quran maupun hadis. Nah, fungsi usul fikih ini adalah sebagai alat untuk mengambil hukum dari satu dalil. Fungsinya, ya, fungsinya untuk mengeluarkan usul hukum fikih, untuk mengeluarkan hukum fikih. Butuh usul fikih. Jadi usul fikih ini adalah alat untuk mengetahui hukum fikih dari suatu permasalahan, ya. Contoh misalnya. Contoh kita bicara Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, aqimu shaf fi salat. Fa inna iqamat as-shaf min husni salat. Kata Nabi SAW, perhatikan, kata Nabi, tegakkanlah saf atau luruskanlah saf dalam salat. Ini perintah, ya. Gampangannya luruskanlah saf. Kita punya kaidah bahwasanya asal dalam perintah adalah wajib. Rasulullah mengatakan aqimus shaf. Luruskan atau tegakkan saf. Berarti tegakkan saf dalam salat hukum asalnya wajib. Tetapi kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna iqamatas shaf min husnis salat. Kata Nabi, sungguhnya penegakkan saf itu atau pelurusan saf termasuk dari
indahnya salat. Sehingga jumhur ulama memahami bahwasanya kalimat ini min husnis salat menunjukkan dari wajib dirubah menjadi sunnah. Asalnya wajib ya, seandainya Nabi hanya mengatakan aqimus shaf fi salat, maka kita bilang hukum asal perintah adalah wajib. Luruskan saf dalam salat, berarti hukumnya wajib. Tapi ketika dilanjutkan fa inna iqamatus shaf, caranya iqamatus shaf cuma dua dengan lurus dan rapat. Itu namanya iqamatus shaf. Ya, taswiyatus sufuf. Ini sama semua ya. Ketika Nabi mengakhiri dengan perkataannya sungguhnya iqamatus shaf termasuk dari indahnya salat, maka dipahami hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya sunnah. Kenapa difahami hukumnya sunnah? Karena min husnis salat, indahnya salat itu lebih dari sekedar wajib. Ini contoh maksud saya. Ketika usul fikih ini gunanya untuk mengeluarkan hukum fikih dari suatu dalil. Ya. Mengeluarkan suatu hukum fikih dari suatu dalil. Jadi dengan usul fikih kita tahu apa hukum merapatkan saf misalnya. Hukumnya sunnah. Dari mana? Dalilnya ini usul fikihnya kita mainkan, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Nah inilah berkaitan dengan usul fikih. Mungkin kita lanjutkan di sini. Dari sini kita tahu secara teori harusnya usul fikih dulu ya, kemudian memunculkan hukum fikih. Karena hukum fikih tidak diketahui kecuali dengan usul fikih. Baru kemudian akhirnya menimbulkan kaidah fikihiyah. Kaidah fikihiyah. Apa itu kaidah fikihiyah? Kaidah fikih adalah kesimpulan dari berbagai macam hukum fikih. Jadi bagaimana? Para ulama ketika mereka melihat hukum fikih banyak, Ini sudah hukum fikih banyak. 100, 200 mereka lihat. Dari 200 hukum fikih tersebut mereka ambilkan kesimpulan, ada kaidah. Nah, kaidah itu kesimpulan, dia muncul belakangan. Karena berdasarkan hukum fikih yang begitu banyak bisa diambil kaidah. Misalnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwasanya kesulitan mendatangkan kemudahan. Kenapa mereka lihat? Oh ternyata kalau sholat tidak bisa berdiri, boleh sholat duduk. Kalau sholat nggak boleh duduk, Rasulullah bilang boleh berbaring. Berarti ringan dong. Rasulullah juga misalnya kalau mau berwudu nggak ada air, boleh tayamum. Oh boleh. Kemudian juga misalnya beramar nahi mungkar. Kalau bernahi mungkar nggak mampu dengan tangan, boleh dengan lisan. Nggak bisa dengan lisan, dengan hati. Nah ini disimpulkan oleh para ulama. Ada kaidah usul fikih, kaidah fikih namanya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwasanya kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah, ini maksudnya kaidah fikih. Jadi kaidah itu kesimpulan dari sekian banyak dalil hukum fikih yang dibangun sebanyak dalil. Jadi kaidah itu muncul dengan dalil. Justru ketika para ulama bikin kaidah mempermudah kita. Karena kesimpulan dari ratusan hukum fikih, yang ratusan hukum fikih ini dibangun di atas usul fikih, menimbulkan hukum fikih yang banyak, diambil kesimpulannya. Seperti itu namanya kaidah fikih, dan ini pembahasannya khusus. Ada kaidah al-qawaid fiqhiyah kubra, kemudian ada yang sugra, ada pembahasan tersendiri. Nah, jadi inilah logika tentang usul fikih. Dia alat untuk mengeluarkan hukum fikih. Kalau hukum fikih sudah terkumpul banyak, baru kemudian muncullah kaidah fikihiyah. Sebenarnya demikian. Ini secara teoritis, namun para sahabat dahulu mereka ahli bahasa Arab. Ketika mereka ahli bahasa Arab, secara otomatis mereka ahli usul fikih. Karena usul fikih adalah mengenai penunjukan bahasa Arab. Ketika para sahabat ahli bahasa Arab dan mereka membaca Al-Quran, mereka mendengar Nabi, mereka langsung tahu maksud Nabi. Mereka langsung tahu maksud Allah Subhanahu Wa Taala secara sederhana. Karena mereka ahli bahasa Arab. Ya, kecuali ada bahasan-bahasan berikutnya. Nah, oleh karenanya kemungkinan muncul khilaf dalam masalah fikih kemungkinannya besar ya, karena terkadang ada dua hukum yang harus dikompromikan, ada dua dalil yang harus dikompromikan. Bagaimana cara memandang secara usul fikih, ini akhirnya menimbulkan hukum fikih yang terkadang berbeda-beda. Jadi ini mukaddimah, saya ingin menyampaikan bahwasanya yang kita bahas adalah fikihnya. Jadi kita akan bahas apa hukum fikih secara langsung dalam praktek kita kehidupan sehari-hari. Bukan usul fikihnya, bukan qawaid al-fiqhiyahnya, tapi langsung masalah usul fikihnya.
Baik, ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, secara logika sederhana tentang fikih, usul fikih dan al-qawaid al-fiqhiyah ya. Jadi intinya agama ini ya tidak asal dibuat begitu saja, ada kaidah-kaidahnya, ada usulnya, ada hukumnya ya. Sehingga terbentuklah suatu hukum yang kokoh karena dibangun di atas kaidah-kaidah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah ini kita akan lanjutkan sedikit tentang sejarah timbulnya mazhab. Tolong dihapus. Baik, kita akan bahas tentang sejarah munculnya mazhab ya. Mazhab fikih. Kalau kita bicara tentang sejarah munculnya mazhab fikih, kita mulai dari tentunya zaman Nabi SAW ya. Kita bisa bagi ya. Zaman Nabi SAW. Nanti ada kita bicara tentang zaman sahabat ya. Kemudian tentunya setelah para sahabat. Adapun zaman Nabi SAW, kita tahu Nabi SAW dalam dua fase ya. Pertama adalah fase Mekah, yang kedua adalah fase Madinah. Fase Mekah Nabi SAW kurang lebih 13 tahun. Fase Madinah kurang lebih 10 tahun. Berkaitan dengan fase Mekah ya, maka kebanyakan berkaitan dengan akidah ya. Kebanyakan berkaitan dengan akidah. Dalil berkaitan dengan akidah. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat surat-surat Makkiyah rata-rata tentang iman kepada hari akhirat, tentang kerasulan Nabi SAW, tentang Al-Quran. Itu 3 topik yang selalu nampak dalam surat-surat Makkiyah. Ya, ada juga hukum-hukum fikih namun sedikit. Sedikit. Di antara sedikit tersebut misalnya wajibnya zakat, tapi masih global, belum detail. Kemudian juga misalnya wajibnya sholat. Ini sudah yang sudah detail sampai dari berapa perubahan sampai pada wajib sholat 5 waktu. Ini sudah ada. Adapun hukum-hukum fikih lainnya belum. Kebanyakannya hukum fikih adalah di fase Madinah. Banyak muncul hukum fikih. Muncul hukum-hukum fikih secara detail. Adapun ciri-ciri hukum di zaman Nabi SAW ya. Ciri-cirinya di antaranya pertama hampir tidak ada khilaf ya. Karena ada Nabi SAW. Kalaupun ada khilaf maka segera selesai. Contoh seperti Nabi SAW mengatakan ada khilaf di kalangan para sahabat, sudah selesai. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan la yusalliyanna ahadun minkumul asra illa fi Bani Quraidah. Kata Nabi SAW, tidak boleh salah seorang dari kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka para sahabat ketika berangkat ketika menyerang Bani Quraidah, mereka di tengah jalan sebelum sampai ke Bani Quraidah, kemudian Yahudi maksudnya, tiba waktu salat asar, maka mereka berselisih. Karena Nabi berkata, jangan seorang pun dari kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Mereka berselisih dalam memahami sabda Nabi ini. Ada yang mengatakan, berarti kita enggak boleh salat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Ini pendapat sebagian sahabat. Sehingga meskipun sudah salat asar, mereka tidak mau. Mereka salat asar nanti aja, sampai di Bani Quraidah. Sebagian sahabat mengatakan, maksudnya Nabi, kita segera. Ini sekarang sudah waktu salat asar. Ada dalil lain menunjukkan kita segera salat asar. Maka mereka salat asar dulu, baru berangkat. Sehingga mereka terpecah dua. Sama-sama ingin menjalankan hadis Nabi SAW, tapi berbeda pemahaman. Satu mengambil zahirnya bahwasanya tidak salat asar kecuali di Bani Quraidah, yang sekelompok lagi mengambil maksudnya, mafhumnya bahwasanya Nabi menyuruh segera
Dan kita punya dalil lain yang menyuruh kita untuk sholat asar secepatnya, menjalankan kewajiban secepatnya. Sehingga terbagi menjadi dua. Ketika mereka pulang ketemu Nabi SAW, maka Nabi walam yu'annif ahadan minat ta'ifatain. Ya, Rasulullah SAW tidak mencela keduanya. Rasulullah tidak mencela keduanya. Ya. Kemudian khilaf selesai. Ya, karena hampir tidak khilaf kan ada Nabi SAW. Karena ada Nabi SAW. Ini ciri pertama. Ciri kedua, ya bahwasanya banyak hukum yang turun secara bertahap. Banyak hukum yang turun secara bertahap. Beda kalau sekarang hukum sudah selesai, lengkap. Contoh misalnya wajibnya sholat. Contoh misalnya wajibnya puasa. Contoh misalnya wajibnya zakat. Ini bertahap. Contoh misalnya haramnya khamar. Ini semua bertahap. Adapun wajib salat, perhatikan, salat pertama kali wajib ketika Nabi masih di Mekah, pertama salat malam. Ya ayyuhal muzammil qum bil laila illa qalila. Pertama wajib salat malam. Setelah itu hampir setahun kemudian di akhir surat Al-Muzammil dimansuhkan hukumnya menjadi salat malam menjadi sunnah, kemudian salat wajib. Para ulama mengatakan salat wajib masih 2 kali dalam sehari. Kemudian ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, maka perintah salat wajib menjadi 5 kali dalam sehari. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Tetapi masih 2 rakaat. Salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat, salat isya 2 rakaat. Ini pertama kali diwajibkan. Nanti setelah itu pada sesi yang terakhir baru seperti sekarang, yaitu salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat isya 4 rakaat. Kecuali dalam safar kembali lagi seperti dulu. Jadi ini tahapan salat tidak langsung seperti sekarang ini. Saya ulangi, pertama kali salat malam diwajibkan hampir selama setahun, kemudian dimansuhkan menjadi hukumnya sunnah, kemudian salat wajib cuma 2 waktu. Setelah itu berjalan Nabi berdakwah terus sampai kira-kira 3 tahun sebelum berhijrah. Nabi SAW Isra Mi'raj baru 5 waktu. 5 waktu itu juga pertama kali masih 2 rakaat. Kemudian pada sesi yang terakhir, tahap yang terakhir baru kemudian 4 rakaat untuk zuhur, asar, dan isya. Ini contoh tahapan dalam wajibnya salat. Wajib puasa juga demikian. Nabi SAW ketika di Mekah belum ada wajib puasa. Ketika di Madinah, pertama kali wajib puasa 10 Muharram, hari Asyura. Pertama hukumnya wajib. Setelah itu turun ayat tentang puasa di bulan Ramadan. Ya. Ketika turun ayat tentang wajib berpuasa, kutiba alaikumusiyam dan seterusnya di bulan Ramadan, maka puasa Asyura menjadi sunnah, puasa Ramadan menjadi wajib. Kemudian puasa Ramadan pun bertahap. Pertama kali puasa wajib bulan Ramadan, seorang tidak boleh makan dan minum lagi kalau sudah tidur di malam hari. Artinya kalau dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima lagi setelah dia tidur di malam hari. Kalau dia tidur jam 9, sudah. Kalau dia bangun jam 1, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh jima. Kapan dia sebelum tidur itu boleh. Boleh makan, boleh minum, boleh jima. Kalau sudah tidur sudah nggak bisa lagi. Kemudian akhirnya berubah sampai tahapan seperti kita sekarang, yaitu seorang boleh makan dan minum di malam hari sampai sebelum terbit fajar. Jadi rupanya ada tahapan. Demikian juga misalnya zakat. Zakat ketika di Mekah masih diwajibkan, ya. Wa atuz zakat, bayar zakat, tapi zakatnya masih global. Tidak disebutkan detail-detail barang-barang apa yang wajib dizakati, ada haulnya, ada nisabnya. Itu belakangan ketika di Madinah. Ya, baru kemudian ada detail. Jadi ada tahapan. Kemudian misalnya haramnya khamar. Khamar juga sampai ada 4 tahapan. Tahapan pertama Allah hanya menyebutkan tentang khamar itu kurang baik, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasan dalam surat An-Nahl. Kata Allah, dari buah-buahan korma dan anggur kalian menjadikannya sakaran, yaitu khamar, dan rizki yang baik. Allah belum mengharamkan khamar, tapi Allah menyebutkan khamar dan rizki yang baik. Seakan-akan khamar kurang baik. Kemudian tahapan kedua Allah menjelaskan tentang mafsadat khamar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa nafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamar dan perjudian. Katakan ada manfaat, tapi ada dosanya dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian tahapan berikutnya, tidak boleh minum khamar kalau mau salat saja.
Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam kondisi mabuk. Berarti kalau mabuk sebelum waktu salat enggak apa-apa. Ini masih tahapan karena khamr begitu mendarah daging sehingga pengharamannya perlu tahapan. Kemudian terakhir baru surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, khamr itu amal syaitan, rijis, najis amal syaitan, fajtanibuhu jauhilah. Ini ciri-ciri hukum-hukum yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya dipikul oleh para sahabat. Para sahabat bawa ilmu Nabi. Ada yang bawa ilmu yang banyak, ada yang bawa ilmu sedikit, ada yang banyak namun tidak sempat disebarkan, ada yang banyak dan disebarkan. Dikenal ada 3 model sahabat yang dalam fatwa. Ada 3 model sahabat. Ya. Yang pertama, yang banyak berfatwa. Yang banyak berfatwa. Artinya bukan banyak fatwa, fatwanya banyak dinukil. Maaf ya. Yang fatwanya banyak dinukil. Mereka tentu berfatwa dengan ilmu yang mereka ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini misalnya adalah Umar bin Khattab, apalagi dia jadi khalifah yang lama 22 tahun ya. Kemudian misalnya Umar, kemudian misalnya Ibnu Umar, kemudian Ibnu Mas'ud. Ini contoh para sahabat. Aisyah, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu anhum. Ini para sahabat yang dikenal banyak berfatwa. Kemudian dinukil banyak fatwa mereka. Kemudian yang kedua yang sedang nukilannya, nukilan tidak begitu banyak. Ya, di bawah daripada derajat yang pertama. Ini seperti misalnya Abu Bakar ya. Kemudian misalnya Utsman, ya. Misalnya Abu Hurairah, Abdullah bin Zubair ya. Ibnu Zubair. Dan lain-lainnya. Anas bin Malik ya. Kemudian yang sedikit ya. Dan juga Ummu Salamah yang sedikit. Yang sedikit dinukil fatwanya. Misalnya Al-Miqdad bin Aswad. Ini misalnya Abu Ubaidah bin Jarrah dan lain-lainnya. Baik, fatwa-fatwa ini di mana? Fatwa ini banyak dinukil dalam buku-buku. Ya, ini sumber fikih karena silsilah dari Nabi kepada para sahabat. Dinukil dalam buku-buku, di antaranya dinukil secara sanad, dengan sanad. Dinukil dengan sanad. Kalau kita ingin cek, Ustaz, kita ingin cek fatwa sahabat di mana? Dinukil dengan sanad, di antaranya dalam 3 buku. Di antaranya adalah Al-Musannaf Abdul Razzaq San'ani. Kemudian Musannaf Ibnu Abi Syaibah ya. Ibnu Abi Syaibah. Kemudian di antaranya dalam kitab Al-Awsat fi Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf Ibnu Al-Munzir. Ini juga tebal ya. Ini wafat abad keempat. Ini semua buku-buku menukil fatwa-fatwa para sahabat ini. Kalau kita baca kita tahu para sahabat juga khilaf, mereka berbeda pendapat dalam masalah fikih ya. Jadi dinukil oleh para sahabat. Adapun buku-buku yang menukil tanpa sanad, banyak buku-buku fikih. Tidak menukil tanpa sanad seperti Bidayatul Mujtahid misalnya ya. Terkadang dalam dinukil juga oleh misalnya Abu Isa Tirmidzi dalam kitab hadis Jami' misalnya. Jadi ada penukilan tanpa sanad banyak. Ini diantaranya dinukil dengan sanad sehingga kita bisa menelaah fatwa-fatwa mereka. Baik, setelah para sahabat, kata
Ali bin al-Madini bahwasanya ada 3 sahabat sahabat yang banyak muridnya. Siapa aja? 3 sahabat tersebut ya. Misalnya di Madinah ya, di Madinah. Di Madinah ada Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini belajar juga kepada dia Ibnu Umar. Ibnu Umar juga belajar sama dia. Ibnu Umar belajar dari Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di Mekah ada Ibnu Abbas. Ada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian di Irak ada Ali bin Abi Thalib, tapi yang banyak muridnya adalah Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ya. Di Madinah ada fuqaha sab'ah, ada Az-Zuhri, ada Nafi, ada Salim ya. Mereka belajar kepada Zaid bin Sabit, belajar sama Ibnu Umar. Di Mekah ada Taus bin Kaisan, kemudian ada juga Mujahid bin Jabr, kemudian ada juga misalnya Atha bin Abi Rabah ya. Mereka adalah fuqaha, para ahli fikih yang berguru kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian di Irak ada Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud dengan muridnya misalnya yang belajar dari beliau di Basra ada Hasan al-Basri. Kemudian ada Abid as-Salmani, ada Masruq ya. Kemudian misalnya di Kufah ada Alqamah. Ini jadi ilmu mereka tersebar. Ilmu mereka tersebar ya. Di antara murid-murid Ibnu Umar, ada namanya Nafi', ada namanya Salim. Salim Ibnu Salim punya murid namanya Az-Zuhri. Az-Zuhri punya murid di antaranya Malik. Imam Malik juga ngambil langsung dari Nafi'. Dia kadang dari Zuhri, kadang dari Nafi'. Perhatikan di sini ada Malik. Imam Malik. Nah, sebelumnya di Irak Abdullah bin Mas'ud ya. Ada muridnya Alqamah. Kemudian Alqamah Ibrahim An-Nakhai. Kemudian ada Hamad bin Abi Sulaiman. Kemudian ada Abu Hanifah ya. Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Ibnu Abbas punya murid banyak, di antaranya siapa? Di antaranya Amr bin Dinar. Di antaranya Amr Ibnu Dinar. Kemudian Amr bin Dinar di antaranya adalah Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Sebenarnya di antaranya muridnya adalah Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Malik punya murid di antaranya adalah Imam Syafi'i. Syafi'i ini juga bertemu dengan Imam Ahmad, di antaranya Imam Ahmad. Baik. Imam Syafi'i juga belajar darinya Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah punya murid di antaranya ada 2, ada Abu Yusuf. Ada Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani punya murid namanya Syafi'i. Imam Syafi'i. Taib, Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Kemudian setelahnya Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Kemudian setelahnya Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah. Imam Ahmad wafat 241 Hijriah. Baik. Inilah kalau kita lihat intinya 4 mazhab yang dikenal sampai sekarang
mereka punya silsilah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada permasalahan khilaf. Tapi lihat bagaimana hubungan mereka sangat dekat. Lihat Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, ya. Sampai Imam Syafi'i hafal Muwatta Imam Malik, ya. Sampai Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, "Inna Allah qad qadhafa 'alaika nuran." Sungguhnya Allah telah melemparkan cahaya padamu, fala tudfi'hu bil ma'asi. Maka jangan kau padamkan dengan maksiat, wahai Syafi'i, ya. Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik dan hafal Muwatta Imam Malik. Terus Imam Syafi'i di antara muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini saling mengambil faedah. Imam Ahmad, tapi dia belajar sama Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i. Sampai disebutkan dalam suatu riwayat Imam Ahmad belajar sama Syafi'i, dia meninggalkan Sufyan ibn Uyainah, dia sampai ada yang datang, "Ya Ahmad, kenapa kau tinggalkan mereka? Kau datang kepada Imam Syafi'i." Imam Syafi'i kan lebih muda daripada yang lainnya. Kata Imam Ahmad, "Yang lainnya kalau saya datang saya ambil hadis dengan sanad yang tinggi. Adapun orang ini akalnya yang sulit kita dapatkan." Artinya Imam Syafi'i sangat sangat cerdas. Makanya dalam riwayat disebut Imam Ahmad ada 6 orang yang dia berdoa selalu di waktu sahur, di antaranya Imam Syafi'i. Dia sangat berterima kasih kepada gurunya Imam Syafi'i. Nah, lihat ini silsilahnya. Jadi jangan disangka bahwasanya mazhab itu tidak pakai dalil, ya. Ini semua adalah dunia dalilnya. Dan mereka semua pakar-pakar hadis, ya. Abu Hanifah, ya, pakar hadis. Imam Syafi'i juga punya meriwayatkan hadis dan juga ahli hadis. Imam Ahmad punya Musnad Imam Ahmad 1.000.000 hadis, ya. Imam Malik punya Muwatta Imam Malik. Imam Syafi'i hafal Muwatta'nya Imam Malik. Ya, semuanya pakar-pakar hadis. Hanya saja cara pandang mereka berbeda. Namun lihat yang ingin saya sampaikan di sini ada keistimewaan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullahu taala dia belajar dari madrasah di Madinah, Imam Malik, yang di kota Madinah banyak sekali hadis tersebar. Ini di Madinah banyak sekali hadis tersebar. Di Irak hadis tidak banyak tersebar. Hadis tidak banyak tersebar, makanya para ulama yang berkembang di Irak disebut dengan ashabur ra'yi, ahlur ra'yi, yang sering menggunakan logika karena database mereka kurang tentang hadis. Ketika database mereka kurang dan banyak permasalahan, mereka harus menggunakan banyak analogi, logika. Bagaimana permasalahan sementara database kurang. Berbeda dengan ketika di Madinah dan di Mekah banyak hadis yang tersebar. Nah, Imam Syafi'i belajar hadis lewat Imam Malik, tapi dia belajar juga dari muridnya Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Syafi'i, sehingga dia menggabungkan dua madrasah, madrasatul ahli ra'yi dan madrasatul hadis di Madinah, maka muncullah namanya mazhab Syafi'i. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ini Abu Hanifah, Ahmad, Syafi'i, Malik rahimahumullah tidak pernah sengaja mau buat mazhab, enggak ada. Tetapi rupanya Allah berkahi ilmu mereka sehingga akhirnya mereka punya murid yang banyak. Dari murid yang banyak tersebut akhirnya memunculkan suatu seperti metode belajar agama. Sehingga kalau kita belajar mazhab Syafi'i, maksudnya kita belajar agama menurut metodenya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak sengaja pernah bikin sidang paripurna untuk deklarasi membuat mazhab Syafi'i, enggak pernah. Enggak pernah. Imam Malik juga enggak pernah. Imam Ahmad juga enggak pernah, ya. Bahkan mereka melarang taklid. Imam Abu Hanifah juga melarang taklid. Oleh karena murid-muridnya enggak ada yang taklid. Lihat Imam Malik, murid Imam Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i taklid sama Imam Malik? Enggak. Bahkan dia punya metode sendiri yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i. Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Apakah dia taklid kepada Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Sehingga dia mengembangkan dan dia punya metode beragama sendiri yang disebut dengan metode mazhab Imam Ahmad. Ada ulama-ulama lain selain mereka, ulama-ulama lain selain mereka, selain 4 mazhab, yang juga ahli-ahli. Contohnya siapa? Contohnya misalnya Az-Zuhri. Kemudian contohnya As-Sawri, Sufyan As-Sawri, Ibnu Uyainah misalnya. Kemudian Daud Az-Zahiri. Kemudian katanya Abu Thawr misalnya. Ishaq bin Rahawai. Ikhwan, ini ulama ini semua. Ini mereka seperti mirip dengan Abu Hanifah, Syafi'i, Malik, Imam Ahmad rahimahumullah. Mereka ini ilmunya luar biasa. Cuma mazhab mereka tidak berkembang karena murid-muridnya tidak mengembangkan. Artinya sebenarnya dalam Islam itu banyak ulama-ulama. Tapi kenapa 4 mazhab ini yang berkembang? Karena
dikembangkan oleh murid-murid mereka sehingga menjadi madrasah yang artinya komprehensif. Kita ambil satu madhab, misalnya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i ada ilmu usul fikihnya, ada ilmu fikihnya, ada qawaid fikihnya, ya, ada takhrij furu' alal usul, lengkap. Ada ahli bahasanya. Itu kita dapati dalam madhab Syafi'i. Sama Imam Ahmad juga demikian, Imam Malik juga demikian, lengkap usul Imam Malik, kemudian qawaid fikihnya dikeluarkan oleh para ulama mereka. Kalau kita belajar tuh lengkap. Oleh karenanya tidak benar perkataan orang yang mengatakan bahwasanya tidak boleh belajar mazhab. Yang tidak boleh fanatik mazhab. Kalau belajar mazhab itu bagus. Dengan cara kita belajar mazhab, kita akan memahami fikih dengan baik, ya. Setelah itu silakan, kita sudah punya ilmu yang kuat, kita bisa belajar mazhab yang lain, kita bisa mengembangkan, ya. Yang tidak boleh adalah fanatik mazhab. Tolong dihapus. Baik, yang terakhir kita akan kasih gambar tentang fikih secara global, ya. Pembahasan fikih. Secara umum bahasan fikih ada namanya al-ibadat, nanti ada namanya al-muamalat, al-muamalat al-maliyah, kemudian fiqhul usrah, nanti ada fiqhul al-jinayat. Ini yang akan dibahas dalam buku-buku fikih. Ibadat misalnya salat, ya. Salat, kemudian puasa, zakat, ya. Haji, nanti ada mulhaq beberapa yang ditambah, ya. Perkara-perkara tambahan, muamalat, ya. Seperti jual beli, ijarah dan yang lainnya. Fiqhul usrah nanti dibahas misalnya masalah nikah, kemudian talak, ya, dan lain-lain, ya, iddah dan lain-lain, hadhanah, jinayat misalnya dibahas tentang qadha, syahadah, ya, hudud, ya. Ini adalah pembahasan-pembahasan fikih. Para ulama mendahulukan bab ibadat karena keterkaitan manusia dengan Allah adalah ibadah. Kita disuruh untuk ibadah. Kebutuhan manusia kepada ibadah lebih daripada muamalat, ya. Karenanya dibahas dulu ibadat, baru kemudian muamalat. Muamalat ini setiap hari kita bermuamalah dengan masalah rentan, masalah keuangan dan yang lainnya. Baru kemudian fiqhul usrah. Ini juga penting, al-jinayat diakhirkan karena jarang hukum asalnya tidak terjadi kriminal antara satu dengan yang lainnya. Maka didahulukan ibadat karena hubungan kita dengan Allah utamanya adalah ibadat. Nah, ketika kita bahas salat, kita bahas thaharah, ya. Thaharah, ya, karena ini adalah muqaddimah untuk salat. Insyaallah kita akan bahas, ya, pada pekan depan باذنillah taala. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ini saja mungkin bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan depan. Ya, masih dalam pembahasan fikih biiznillah ta'ala. Kurang lebihnya saya maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.